Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mencapai produktivitas harian? Itu pertanyaannya. Supaya kita tidak kebablasan, tenggelam dengan kerjaan yang tidak habis-habis. Saya mau mengundang almarhum. Loh, kok mengundang almarhum lagi ya? Ini Bapak Dwight D. Eisenhower. Pak Haris, ada nggak ya Pak Haris? Pak Haris, boleh bantu nggak Pak Haris? Tolong bacakan ini Pak Haris, jika memungkinkan. Saya saja, Pak. Oh, Ibu, silakan. Ibu Rosemary. Baik, terima kasih. Ya, kutipan atau quote untuk hari ini buat kita, saya punya dua masalah, yang mendesak dan yang penting. Yang mendesak tidak berarti penting, yang penting tidak berarti mendesak. Lah, masa iya ya? Betul ya? Penting itu tidak selalu mendesak ya? Betul ya, Bu ya? Pak, Bu. Nah, saya mau tanya, olahraga penting nggak? Penting lah, Pak. Penting. Yakin. Yakin. Penting. Biar sehat. Gampang aja. Penting artinya apa? Memberikan konsekuensi buruk jika tidak dilakukan. Membawa. Ada kata membawa loh. Membawa konsekuensi yang buruk jika tidak dilakukan. Emang kalau nggak olahraga konsekuensinya apa ya? Nggak sehat, Pak. Stamina menurun. Ada yang bilang nggak sehat, ada yang bilang gendut, ada yang bilang stamina. Oke, siap. Berarti penting ya. Penting ya. Penting. Oke, sepakat ya. Pertanyaan saya, apakah olahraga mendesak harus jam ini? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Berarti benar ya. Penting tidak selalu mendesak. Mendesak. Penting tidak selalu mendesak. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Mendesak tidak selalu penting. Kok bisa ya? Mendesak tidak selalu penting. Contohnya, nih, Bu, siapa ya? Gantian. Ibu Luciana lagi webinar dengan kita sore ini. Tiba-tiba ada yang nelpon, Bu. Dilihat di handphone, nomor nggak dikenal. Nah, diangkat nggak, Bu? Tidak, angkat. Ini saya tanya ke Bu Luciana. Diangkat apa tidak, Bu? Biasa sih nggak diangkat. Nggak diangkat. Oke, habis itu mati teleponnya kan? Telepon lagi. Nomornya sama, nggak dikenal. Lagi webinar, diangkat nggak? Ya, mau nggak mau diangkat. Nah, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mendesak, contohnya angkat telepon. Betul ya? Terima tamu. Apalagi ya kira-kira? Sesuatu yang kita tidak selalu tahu apakah ini penting atau tidak. Begitu ditelepon, ya selamat sore. Selamat sore, apakah saya bicara dengan Ibu Luciana Dewi? Kami dari Bank Tengkong, gitu ya. Ingin menawarkan, itu kira-kira yang mana? Dilanjutin, tolak, tunda, tinggalkan, atau delegasikan? Tolak. Tunda dulu. Aduh, Bu Amelia bilang asuransi. Tapi kalau saya ngajar perbankan nggak boleh. Contohnya ini nggak boleh karena itu pekerjaan mereka soalnya. Pastikan Bapak Ibu tahu nih saya ngomong ke siapa ini gitu ya. Buat contoh gitu ya. Buat kita makanya penting. Tergantung kebutuhan, Pak. Ya, betul. Buat kita penting, Mbak, nelfon nasabah nawarin pinjaman gitu ya. Gitu ya misalnya. Nah, Bapak Ibu, itu sekedar contoh bahwa yang mendesak belum tentu penting. Tapi setelah kita bisa memutuskan ini penting atau tidak penting, kita bisa ngambil pilihan di antara 5 itu. Lakukan, tolak, tinggalkan, delegasikan, tunda ya. Delegasikan atau tunda. Nah, di sini Bapak Ibu perlu paham bahwa ternyata ada hal-hal yang penting mendesak, betul nggak? Ada hal yang penting mendesak nggak? Yang katanya tadi ke dokter gitu ya.
Lalu kemudian ada hal yang penting tidak mendesak, ada yang tidak penting mendesak, ada yang tidak penting tidak mendesak. Nah, si Pak Dwight apa nyebutnya? Eisenhower, gitu ya, adalah jenderal besar di Amerika Serikat dan kemudian jadi presiden di Amerika Serikat waktu zaman perang, gitu ya. Dari penjelasan ini kita dapat 4 kategori. Ya, pentingnya tinggi, pentingnya rendah, atau bisa dibilang penting dan tidak penting. Mendesak juga, mendesak, sangat mendesak dan tidak mendesak, gitu ya. Mendesak dan tidak mendesak. Berarti kegiatan yang ada di A adalah kegiatan yang kegiatan di A adalah penting dan mendesak. Ya, kalau kita di matematika kan kita sebutnya sumbu X dulu ya. Sumbu X baru sumbu Y ya. Sumbu X dulu berarti tidak mendesak tapi penting. Seperti olahraga, merencanakan, merangkum. Itu semua penting ya. Antisipasi, itu semua penting tapi tidak mendesak. Yang kedua, B. Sangat penting dan sangat mendesak maksudnya dan penting karena di atas ya. Ini kan kalau sumbu X dan sumbu Y makin ke kanan makin besar angkanya, makin ke atas sumbu Y ini makin tinggi makin besar angkanya. Jadi ini penting, yang bawah tidak penting gitu ya. Yang kanan mendesak, mendekati titik 0 berarti tidak mendesak. Ke dokter ketika anak sakit dan benar-benar nggak bisa nunggu misalnya gitu ya, itu berarti masuk di kotak B. Belajar ketika besok ujian, betul ya? Belajar besok ujian itu masuk di kotak B ya, betul ya? Iya. Nah, apapun yang serba darurat masuk di kotak B. Kotak C berarti tidak mendesak dan kurang atau tidak penting ya. Membaca semua postingan teman di Facebook. Ada yang melakukan itu, Facebook di scroll down semua. Gawat ini, pasti waktunya banyak ini. Misalnya, tidak mendesak dan kurang penting. Kecuali kalau Bapak Ibu dagang online. Nah, atau lagi bisnis, berarti membaca semua postingan teman di Facebook itu bagian dari pekerjaan ya. Itu masuk di kategori di atas berarti. Tapi kalau lagi bengong-bengong, berarti di C. Kotak di D adalah semua kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak, tapi kurang penting. Seperti gosip, ayo. Atau semua kegiatan yang berlebihan. Lah, ketawa ini pasti nih pengalaman nih ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tolong sebut angkanya aja. Hurufnya aja. Sebut A, B, C, D ya. Sekarang saya sebutkan kegiatannya. Harus tahu dulu bersama. Kegiatannya adalah nelpon teman yang berulang tahun. Ayo. Nelpon teman yang berulang tahun. D. Cek dulu penting artinya apa? Membawa konsekuensi buruk jika tidak dilakukan. Nah, kalau kita tidak menelpon, kira-kira konsekuensinya buruk atau tidak? Lumayan Pak, nanti ngambek. Oke. Buruk. Nah, kalau lumayan kayaknya masuk yang atas lah ya, setengah ke atas lah ya kalau lumayan ya, karena ada konsekuensi yang buruk gitu ya. Tinggal kalau udah pentingnya di atas, konsekuensinya lumayan sampai tinggi ya, itu tinggal pilihannya tidak dia masuk A atau B. Very good. Kalau misalnya bisa nanti malam, sore ini berarti dia masuk kategori A. Betul ya? Iya. Sekarang tolong pilih. Mohon maaf ya, contohnya begini ya. Kebelet mau ke toilet. Masuk mana? A. B. Ini udah kebelet masih milih A. Wah, itu saya heran itu.
B. B, Pak. B. Terlalu bersemangat, Pak. Ya, B. yang B dong. Sudah sangat mendesak dan penting ini. Konsekuensi, Pak. B. Pak, Bu, konsekuensinya apa kalau tidak segera ditunaikan ke toilet ini? Sakit perut. Ya, sakit perut, nggak tahu Ngompol. lagi. Ya, berarti masuknya di B ya. Oke, terima kasih. Sekarang koordinasi dengan rekan guru yang sering salah paham dengan kita. Ayo, masuk di mana? Koordinasi Apa, Pak? koordinasi dengan rekan guru yang sering salah paham dengan kita. A, B, C, D. A. B kalau memang urgent. Apa? Pertama, Kalau memang urgent. ya. Pertama, cek dulu mendesak atau tidak. Mendesak atau tidak? Mendesak atau tidak? Mendesak. Apakah harus jam ini? Ya tentunya Bapak Ibu yang menentukan ya. Apakah harus jam ini? Tidak. Kalau misalnya mendesak, Tidak. pertanyaan selanjutnya penting atau tidak gitu ya. Kalau penting berarti Penting. masuk B. Penting. Ya, berarti masuk B. B. Tapi kalau bisa nanti sore D. berarti masuk A gitu ya. Misalnya contoh aja. Sekarang jujur, drama Korea, nonton drama Korea. Belajar anak. Drama Korea. Belajar. A, B, C, D. Nggak nonton. D. Nggak nonton anaknya. Oh ya, Drama Turki. drama Turki. Baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. C. C aja lah, Pak. C aja, Pak. C. C. Udah, C, Pak. Udah, jangan berkelahi. Maksud saya begini. Kalau hiburan masuk mana? Hiburan. C. Penting tapi nggak mendesak. Kita lagi mumet, nggak bisa mikir, pusing aku. Jadi kita pilih yang mana? Kalau saya nih ya, mohon maaf ya, tapi saya nggak nonton drama Korea ya. Saya nontonnya film seri detektif, detektif ya. Kalau saya hiburan di B. Tapi kalau anak-anak, nih kalau kita ngomong yang punya anak atau yang mungkin bicara kepada muridnya, main game online masuk mana? Main game online. Anak. Main game B online. kali, Pak, kalau anak-anak. Nah, B. Bapak Ibu, Ya. di sini penting kita perlu mengajarkan kepada anak kita maupun kepada murid-murid, mereka harus tahu mana yang penting dan mana yang mendesak. Ya, dan kombinasi dari dua kata itu, penting mendesak, penting tidak mendesak gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau main gamenya macam-macam loh ya. Kalau gamenya merusak pikiran anak, ya cari deh di Google. Ada game-game yang merusak pikiran anak, berarti itu masuk tidak penting, ditinggalkan. Oke? Tapi jika gamenya oke, masih bisa diterima, masih oke, dan dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, ya, jika berinteraksi dengan ini kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya supaya nggak stres karena kan nggak bisa main dengan teman gitu ya, berarti dia masuk pilih A atau B. Jadi tinggal disepakati, kamu boleh main game setelah mengerjakan tugas ini, gitu ya. Berarti dia masuk ke A. Tapi kalau misalnya, aduh aku udah bosan, aku nggak bisa mikir, B. Masuk akal? Ya. Masuk, Pak. Sip, baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, sederhana sekali, tabel penting dan mendesak ini membantu kita menentukan mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu ditunda. Tapi ada teknik lain nih. Ini keren banget nih. Saya nggak tahu, ada yang pernah tahu nggak teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro ada? Belum. Belum? Belum, Oke. Pak. Wah, Ibu Zulfa boleh bantu baca, Bu Zulfa? Yeay. Boleh ya? Silakan Bu Zulfa. Wah, Bu Zulfa nggak lihat kalau pakai HP nih, kecil. Oh, aduh. Berarti Laptop lah. beli HP-nya yang gedean tuh, Bu. Ibu Nurhayati Sihite, boleh bantu baca, Bu Nurhayati? Oh,
Kalau susah ya Ibu Ulfa kayaknya udah siap nih Bu Ulfa nih. Gimana Bu Ulfa, bisa? Biar gantian. Bu, kunyahnya ditelan dulu Bu. Oke. Teknik Pomodoro. Yes. Ketahuan. Oke, teknik Pomodoro. Pomodoro adalah bahasa Italia yang artinya tomat. Teknik ini diciptakan oleh Francisco Cirillo dengan menggunakan timer masak yang berbentuk tomat pada tahun akhir 1980. Ketika Francesco masih menjadi mahasiswa kedokteran yang kebingungan menghadapi tugas kuliah yang banyak. Rumusnya adalah 25 minus 5, minus 4, minus 30. Nggak usah minus ya, maaf. Harusnya strip. 25, Strip. 5, 4, 30. 25, 5, 4, 30. Rumusnya adalah 25, 5, 4, 30. Kerjakan selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit. Setelah 4 kali 25 menit, istirahat 30 menit. Nah, saya mau cerita sedikit ya sejarahnya ya. Pak Francesco ini mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran tuh katanya pusing, banyak kerjaan, banyak tugas gitu ya. Lalu kemudian di rumahnya di akhir tahun 80-an, ibunya punya timer masak. Ada nggak yang suka masak cake gitu ya, pakai timer sebelum ada handphone gitu ya, pakai timer diputer. Nah, timer di rumah si Mas Francesco ini, timernya bentuknya tomat. Makanya karena dia orang Itali, tomat itu Pomodoro. Jadi dia pakai timer ibunya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Begini caranya, Bapak Ibu. Buat rencana harian per 25 menit. Kalau bisa ya, per 25 menit. Fokus berkegiatan selama 25 menit tanpa melihat WhatsApp grup, komen, apa ya, kecuali kalau itu bagian dari kegiatan atau pekerjaannya. Setelah itu istirahat dan atau lakukan hal lain selain selama 5 menit. Bisik-bisik 10 menit juga boleh. Yang penting 5 atau 10 menit gitu ya. Setelah 4 kali berkegiatan 25 menit, istirahatnya 30 menit. Gimana prakteknya? Ini. Misalnya 25 menit mengajar, 5 menit istirahat. Kita istirahat, anak-anak ini maksudnya menit nih, kurang menit nih, maaf Bapak Ibu. Ya. 5 menit istirahat untuk bikin teh, cek email, cek pekerjaan anak sendiri, misalnya gitu ya. 5 menit, 10 menit bolehlah gitu ya. Lalu kemudian 25 menit mengajar atau berkegiatan lah ya. Kegiatannya benar-benar fokus, jangan ngintip-ngintip Facebook, jangan dengerin orang ngerumpi dan lain sebagainya. 5 menit istirahat, 25 menit mempersiapkan pelajaran besok, 5 menit istirahat, 25 menit yang keempat, misalnya bagian dari pekerjaan adalah diskusi dengan teman. Baru kemudian, kan udah 4 kali 25 menit ya Ibu, Bapak, 25, 25, 25, 25. Nah, istirahat selanjutnya, jangan 5 menit, tapi 30 menit. Siapa itu? Berisik. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sekedar salah satu teknik untuk kita bisa fokus, konsentrasi, dan produktif. Karena rupanya ketika kita 25, ini paling tidak menurut Pak Francesco ya, Pak Francesco bilang bahwa kalau kita bekerja fokus 25 menit, lebih banyak yang kita kerjakan dibanding kerja 1 jam, tapi pindah-pindah, pikirin ini, pikirin itu, dan lain sebagainya. Ya, jadi prosesnya ini. Silahkan kalau mau dicoba, jika dirasakan baik, kalau tidak juga tidak apa-apa, ini memperkenalkan salah satu tekniknya saja. Tips berikutnya, kalau kita di rumah, ini khusus tentunya buat keluarga ya, jadi kalau presentasi kepada anak-anak ya, boleh ditampilkan, boleh tidak. Jika sering menemukan gangguan dari keluarga, maka penting untuk membuat rencana bersama keluarga.
diketahui bersama dan terlihat oleh semua anggota keluarga. Misalnya menulis rencana kegiatan, seluruh anggota keluarga di papan tulis. Hal ini membantu anggota keluarga lain kapan bisa bertemu dengan Anda. Oh, 5 menit lagi bisa ketemu mama, misalnya gitu ya. Tapi tipsnya, ibu dan bapak ngomongnya gini, nah, ibu mau ngajar dulu, 25 menit lagi ibu akan memandikan kamu ya, gitu loh. Kecuali kalau anaknya masih bayi ya, nggak bisa diajak ngobrol. Jadi Bapak Ibu, ternyata kuncinya adalah kalau kita satu rumah, kita tidak tahu agenda dan kesibukan masing-masing dan kepentingan masing-masing, kita jadi sering saling mengganggu gitu. Tapi saya sadar jika Bapak Ibu punya putra atau putri yang belum bisa diajak berdiskusi, misalnya di bawah usia 9 tahun ya, mungkin mereka masih egois karena itu maklum anak-anak memang begitu, usia di bawah 7 tahun masih maunya sendiri, berarti harus pakai teknik lain atau kesepakatan lain gitu ya. Oke. Lanjut sedikit lagi. Terakhir, bab terakhir kita adalah bagaimana ya agar tetap fokus karena udah 11 bulan ini COVID ini, aduh udah mulai kehilangan baterainya udah low nih, low bat gitu ya. Gimana ya?